Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu di Indo 24 TV. Salam satu bangsa. Akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia telah dihebohkan dengan berita yang cukup mencengangkan, yaitu terkait dengan pernyataan seseorang yang dianggap telah menghina suku ataupun warga Kalimantan. Kita lihat beritanya berikut ini. Baik, untuk yang pertama saya ambil dari suara.com pada Senin 24 Januari 2022. Dikatakan bahwa seorang wartawan bernama Edi Mulyadi telah mengeluarkan satu pernyataan yang kemudian dibagikan di sebuah Twitter. Bapak Edi Mulyadi ini dalam satu video telah menyatakan satu pernyataan yang dianggap telah menyinggung orang-orang Kalimantan. Baik pemirsa, lalu siapakah Bapak Edi Mulyadi ini sebenarnya? Kalau kita ambil dari suara.com pada Senin 24 Januari 2022, yang pertama diketahui bahwa Bapak Edi Mulyadi ini ternyata pernah menjadi wartawan. Beliau itu sudah bekerja dan bergabung sebagai wartawan dalam FFN, yaitu Forum News Network. Nah, FFN ini merupakan portal berita milik PT Forum Adil Mandiri yang sebelumnya dikenal dengan nama Majalah Keadilan. Awal karir Bapak Edi Mulyadi sendiri telah dimulai di Harian Raca dan terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sejak 22 Mei 1995. Dan Bapak Edi kemudian tergabung sebagai penulis di kolom Kompasiana sejak 2014. Nah, kemudian diketahui bahwa Bapak Edi ini sering melontarkan kritikan atas kinerja Presiden Jokowi, di mana pria kelahiran Jakarta 8 Januari 1966 ini kemudian berpindah karir dari wartawan ke dunia politik pada tahun 2019. Yang kedua adalah Bapak Edi Mulyadi ini ternyata pernah mencalonkan diri sebagai wakil legislatif. Dikatakan bahwa Bapak Edi Mulyadi pernah mencoba bursa calon wakil legislatif dengan dukungan dari PKS, dan dia mengikuti pemilihan sebagai caleg untuk DPR RI di Dapil Jakarta 3. Dan setelah gagal mencalonkan diri sebagai caleg, kemudian beliau malah sering muncul sebagai sosok yang kontra terhadap pemerintah melalui video-video di kanal YouTube-nya Bang Edi Channel. Bang Edi dalam videonya telah mengungkapkan dua pernyataan yang kemudian dianggap menyinggung. Yang pertama adalah menyinggung orang Kalimantan, dan yang kedua beliau dianggap telah menghina Menhan Prabowo. Dalam sebuah video, Bapak Edi Mulyadi melakukan penghinaan dengan meminjam analogi macan jadi mengeong, yang mana pernyataan ini ditunjukkan untuk Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan kemudian dari pernyataan ini beliau dilaporkan oleh pihak DPD Partai Gerindra ke Polda Sulawesi Utara dengan tuduhan penghinaan. Dan kemudian yang kedua adalah pernyataan beliau mengenai Kalimantan. Pada awalnya Bapak Edi Mulyadi ingin mengkritisi kebijakan pemerintah Presiden Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara baru ke Kalimantan. Hanya saja dalam pernyataan beliau kemudian mengucapkan atau memilih diksi yang malah dianggap menyinggung orang-orang Kalimantan. Beliau mengatakan, bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Nah, kata-kata jin buang anak ini kemudian dianggap telah merendahkan orang-orang Kalimantan. Dalam potongan video dikatakan, beliau mengatakan pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Kemudian dari perkataan Bapak Edi Mulyadi ini menimbulkan reaksi yang luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh Kalimantan dan juga tokoh-tokoh Dayak itu kemudian membuat video kecaman terhadap Bapak Edi Mulyadi, sehingga kontroversi pun kemudian terjadi di media sosial. Banyak sekali tanggapan yang datang dari tokoh adat Dayak yang kemudian mereka mengatakan akan melaporkan Bapak Edi Mulyadi ini ke pihak berwajib, bahkan meminta Bapak Edi Mulyadi dibawa Kalimantan
dan akan disidang dengan prosesi adat Dayak. Kalau kita ambil dari Kompas TV pada Senin 24 Januari 2022, dikatakan bahwa kepolisian telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mempermasalahkan pernyataan Edi Mulyadi soal ibu kota negara di Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dan Polri pun menyebutkan bahwa laporan tersebut sudah mulai diproses dan didalami. Hal ini dikatakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Jakarta pada Senin 24 Januari 2022. Bapak Ahmad Ramadan menyebut Edi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Terkait EM, pencemaran nama baik yang terjadi di Samarinda, dalam hal ini pihak Polda Kalimantan Timur telah menerima laporan dan telah menuangkannya dalam laporan polisi, ujar Ahmad Ramadan. Dan kemudian kalau kita lihat yang melaporkan Bapak Edi ini ternyata bukan hanya dari satu golongan atau kelompok, ternyata dari beragam golongan dan terdiri dari lintas kelompok. Nah, diantaranya adalah dikatakan pelapor terdiri dari saudara STR dari Pemuda Dayak, Pemuda Lintas Agama, GP Ansor, GMKI, Gerakan Pemuda Kristen Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan Pemuda Hindu Kaltim, ujar Ahmad Ramadan. Bapak Edi sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi. Beliau mengatakan bahwa pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak itu hanya sebuah istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh. Namun begitu, beliau mengatakan bahwa saya minta maaf sedalam-dalamnya kalau itu dianggap salah. Cuman beliau mengatakan bahwa hal itu tidak dimaksudkan untuk menghina. Saya kira itu saja untuk berita kali ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Kami akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.